coli adalah protozoa bersilia terbesar yang diketahui menginfeksi manusia. Parasit uniseluler ini umumnya menghuni usus besar hewan seperti babi, namun dapat menular ke manusia melalui konsumsi makanan ataupun minuman yang terkontaminasi feses hewan yang terinfeksi. Kita tak temukan jalan. Adapun taksonomi dari Belantidium coli yaitu superkerajaan Eukaryota, kerajaan Chromista, filum Ciliopora, kelas Lithostomatea, ordo Vestibuloferida, famili Belantidiae, genus Belantidium. Adapun spesiesnya itu Belantidium coli. Adapun morfologi dari Belantidium coli kita dapat bagi menjadi dua, yaitu bentuk trofozoid dan bentuk kista. Bentuk trofozoid yaitu warnanya kelabu, tipis, lonjong, berbentuk seperti kantun. Kemudian panjangnya 50 hingga 200 mikron dan lebarnya 40 hingga 70 mikron. Silia tersusun longitudinal dan spiral sehingga arah pergerakannya melingkar. Sitostoma sebagai mulut terletak di daerah peristoma yang bersilia panjang berakhir pada sitopegesial sebagai anus sederhana. Dan terdapat dua vakula kontraktil dan dua nukleus, makro dan mikronukleus. Makronukleus berbentuk seperti ginjal berisi kromatin sebagai nukleus vegetatif atau somatel. Kemudian mikronukleus banyak mengandung DNA terletak pada bagian konkav makronukleus sebagai nukleus generatif atau seksual. Adapun bentuk kistanya yaitu berwarna hijau, bening, lonjong seperti bola, memiliki dinding rangkap. Kemudian panjangnya 45 hingga 75 mikron, terdapat makronukleus, vakula kontraktil dan silia. Kista tidak tahan kering, sedangkan dalam tinja yang basah, kista dapat bertahan berminggu-minggu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana siklus hidup dari Balantidium coli. Yang pertama, kista merupakan stadium infektif terhadap penyebaran balantidiasis. Yang kedua, hospes hampir seluruhnya infeksi kista dengan cara menelan kista melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan kista. Setelah itu, ditelan terjadi eksistasi dalam usus halus dan trofozoid membentuk koloni di dalam usus besar. Trofozoid ini kemudian menetap dalam lumen usus besar manusia dan hewan, dan juga dia di dalam usus besar itu untuk memperbanyak diri dengan belah pasang transversal dan konjugasi. Setelah itu, trofozoid mengalami enkista untuk menghasilkan kista infektif. Beberapa trofozoid masuk ke dalam dinding usus besar dan bereplikasi, beberapa kembali ke lumen dan akan hancur. Kista yang matang akan keluar bersama feses. Saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari Balantidium coli. Balantidium coli ini tersebar di seluruh dunia. Babi dan monyet merupakan inang perantara atau inang reservoir. Namun lebih seringnya ditemukan dari babi daripada monyet. Penyebaran dapat melalui makanan atau penyebarannya dapat melalui makanan, minuman, dan juga tempat yang terkontaminasi oleh Balantidium coli. Faktor resiko yang terkait dengan penyakit manusia termasuk kontak dengan babi dan kondisi higienis yang di bawah standar. Yaitu diagnosis lab. Diagnosis lab ini untuk mendeteksi trofozoid dalam sampel tinja dari pasien yang bergejala atau dalam jaringan yang dikumpulkan bersama endoskopi. Nah, di sini bisa kalian lihat gambar-gambar atau preparat yang positif dari Balantidium coli. Adapun gejala klinisnya yaitu asimptomatik dan dapat sembuh sendiri. Secara klinis dibagi menjadi tiga, yaitu infeksi sedang, akut, dan kronis. Infeksi sedang dan akut, gejala sama dengan amoebiasis usus yaitu diare, disentri, kolit abdomen, mual, muntah. Feses encer mengandung lendir, nanah, dan darah. Defeksi sehari 6-15 kali. Adapun infeksi kroniknya yaitu diare hilang timbul disertai konstipasi, nyeri pada kolon, dan anemia. Nah, next yaitu pengobatan klinis. Adapun obat yang digunakan untuk mengobati infeksi Balantidium coli yaitu ada tiga. Yang pertama ada tetrasiklin, metronidazole, dan idoquinol. Pun pencegahannya yaitu yang pertama sanitasi yang baik, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan toilet, mengganti popok atau sebelum makan. Yang kedua menjaga kebersihan makanan dan minuman dengan cara masak makanan hingga matang sempurna, terutama daging babi. Dan adapun pengelolaan tinjanya yaitu buang tinja pada tempat yang aman dan tertutup, gunakan jamban yang bersih dan layak. Dan adapun pendidikan kesehatan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan kebersihan dan memberikan edukasi mengenai cara mencegah penularan penyakit melalui tinja.